Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mbak Desi Aniska untuk mata kuliah kalkulus 1 pertemuan ke-11 ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan yang minggu kemarin, yaitu tentang pendiferensialan implisit ya. Apa sih pendiferensialan implisit itu ya? Nah, ini ada langsung contoh soalnya. Tentukan kemiringan atau tentukan gradien di titik 2,1 pada kurva Y pangkat 3 plus 7Y sama dengan X kuadrat. Nah, persamaan seperti ini dinamakan persamaan diferensial ya. Maaf, persamaan implisit. Nah, selanjutnya kita akan menentukan atau mendiferensialkan persamaan implisit ini. Bagaimana caranya? Kita akan mendiferensialkan terhadap X dan akan melihat hasilnya itu seperti apa ya. Y pangkat 3 kita diferensialkan ya terhadap X menjadi yang ini 3Y kuadrat dy dx ya. Karena ini bervariabel Y, maka penurunannya harus ditambahkan dy dx ya, karena dia tidak mengandung X. 7Y menjadi 7 dy dx. Selanjutnya untuk variabel X sendiri dia diturunkan seperti biasa menjadi 3X kuadrat. Paham ya? Kita kan akan menurunkan terhadap variabel Y ya. Y pangkat 3, maaf, kita akan menurunkan terhadap variabel X. Y pangkat 3 tidak mengandung X, sehingga dia diturunkan seperti biasa, dianggap sebagai X dulu, 3Y kuadrat, ditambahkan dy dx. Mungkin saya pengen memberi contoh dulu ya. Carilah misalkan Y sama dengan 3X kuadrat ya. Maka turunannya sama dengan 6X ya. Kalau Y-nya misalkan sama dengan 2V ya. Misalkan kita akan menurunkan terhadap variabel X. Ini menjadi fungsi konstanta ya, karena tidak mengandung X. 2V ini menjadi 0. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau Y sama dengan 2Vx? Ini terhadap X. Ini menjadi berapa? 2V ya, itu turunannya. Nah, apa kaitannya dengan ini? Ya, kita di sini menganggap yang Y pangkat 3 ini sebagai konstanta ya. Tetapi kita menurunkannya menurut aturan pendiferensialan implisit itu sebagai 3Y kuadrat, tinggal ditambahkan atau dikalikan dengan dy dx. Seperti itu. Oke, ini bagaimana cara menghitungnya? Sebenarnya cara menghitungnya ini misalkan kita punya Y pangkat 3 ya. Yang ini tadi, yang soal atas tadi. Kita menghitungnya itu menganggapnya sebagai bentuk perkalian ya. Ini sebagai UV ini sebagai UV ya. Dengan menganggap ini sebagai UV, yaitu berarti U aksen dan V aksennya yang dicari ya. Sehingga ketemulah yang ini itu ya. Ini sebenarnya menjabarkan yang tadi. Oke, tapi cara mudahnya adalah turunkan, dia anggap dia dulu sebagai X, kemudian tambahkan dy dx ya. Hanya dianggap, tapi notasinya tetap. Oke. Ini penjelasannya ya.
Sudah kita temukan tadi ya, bentuk awalnya tadi apa? Y pangkat 3 plus 7X sama dengan X pangkat 3. Ini X pangkat 3, ini salah ini. Tadi, oh ini dah langsung diturunin. Turunan implisitnya yaitu menjadi terhadap X ya. Ini terhadap X. Ini menjadi 3Y kuadrat dx dy dx ditambah 7 ya. Ini y, 7 dy dx sama dengan 3x kuadrat. Selanjutnya kita kumpulkan yang mengandung dy dx. Itu menjadi 3y kuadrat plus 7 sama dengan 3x kuadrat ya. Sehingga dy dx-nya atau turunan implisitnya adalah, ini kok nggak mau, 3x kuadrat dibagi 3y kuadrat plus 7. Tuh ya, turunan implisitnya untuk persamaan implisit. Karena dicari kemiringannya pada titik berapa tadi ini? 2,1, maka kita tinggal substitusi saja ya. Hitung dengan mudah. Y-nya adalah 1 ya, X-nya adalah 2. Tinggal dimasukin ke nilai ini menjadi kemiringannya ya. Dy dx ini adalah gradien 3 kali 2 kuadrat per 3 kali 1 kuadrat plus 7 ya. Udah dijelaskan di buku, di modul saya ini, hingga kemiringannya adalah 6/5. Oke, kalau ingin dicatat silakan di pause. Kita akan ke aplikasi turunan lainnya. Nah, ini ya salah satu aplikasinya. Kita ada studi kasus, soalnya adalah sebuah drone diterbangkan di atas ketinggian 270 kaki dari seorang pengamat yang berdiri di tanah. Jika drone naik secara lurus ke atas dengan laju 9 meter per detik, seberapa cepat jarak antara pengamat dan drone bertambah pada waktu drone di ketinggian 90 kaki. Ini ke arah fisika ya, ini ya, tentang laju dan percepatan. Nah, sekarang ini kita ilustrasikan. Ini jaraknya 270, H-nya tadi berapa? 9 ya. 90 ya. Kemudian laju itu kan kecepatan ya. Laju itu adalah ds per dt ya. Kalau kita ingat, kecepatan sama dengan S per T, sehingga lajunya adalah ds per dt sama dengan 9. Ini nggak bisa 9. Nah, sekarang coba kita kerjakan. Nah, ini dari soal diketahui dh per dt ini dengan ketinggian ya, kecepatannya dh per dt sama dengan 9. Yang ditanya adalah ds per dt, kecepatannya pada saat h sama dengan 90. Ini v juga sih ini, cuman pakai h ya, dia pakai ketinggian, ada yang pakai jarak. Kalau ketinggian kan jarak ke atas ya, dari tanah ya. Kalau jarak kan horizontal ya. Oke.
Karena dia berbentuk segitiga, maka kita dapat mencari S ini. S adalah akar H kuadrat ditambah 270 kuadrat ya. Atau S kuadrat sama dengan H kuadrat plus 270 kuadrat. Nah, ini dianggap sebagai persamaan implisit terhadap T. Ini diturunkan menjadi S kuadrat menjadi 2S, karena dia tidak mengandung T, tinggal ditambahin ds per dt ya. Sama dengan H kuadrat juga tidak mengandung T, tapi kita turunkan terhadap T. Berarti dia menjadi 2H dH per dt. Ini dianggap sebagai konstanta sehingga turunannya adalah 0. Makanya jadinya seperti ini ya. Kalau disederhanakan, dibagi 2 menjadi S ds per dt sama dengan H dH per dt. Nah, ini sebenarnya sudah ada di modul. Di sini saya jelaskan lagi. Nah, selanjutnya kita akan mencari ds per dt ya. Oke, tulis di sini aja. Nah, karena H ini tadi sudah diketahui 90, maka S kuadratnya ketemu ya, menggunakan rumus Pitagoras ya. Saya anggap sudah bisa. S-nya adalah 90 akar 10, sehingga saya hapus. Ini rumus yang sudah kita hasil yang sudah kita dapatkan tadi ya. Tinggal disubstitusikan nilai S-nya. Hanya tadi 90, dH per dt itu tadi diketahui ya, 9. Oke, sehingga ketemulah ds per dt-nya yaitu 9 per akar 10. Itu mendekati 2,84. Oke, ini ada kasus yang kedua. Aplikasi dari turunan. Kita masih membahas aplikasi dari turunan ya. Jika air dituangkan ke dalam bak berbentuk kerucut dengan laju 4 desimeter per menit. Nah, selanjutnya bak itu memiliki ketinggian 16 desimeter dan jari-jarinya 4 desimeter. Seberapa cepat permukaan air naik bila tinggi permukaan air adalah 4 desimeter? Berarti yang kita ketahui adalah lajunya yaitu 4 desimeter per detik. Maaf, 4 desimeter per menit ya. dV per dt. Dt enggak sini. Oke. Selanjutnya ditanya seberapa cepat air naik, yaitu dH per dt saat H sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan mencari hubungan antara V dan H pada rumus volume kerucut ya. Volume kerucut kan sepertiga V R kuadrat dikali tinggi ya, dikali H. Kita akan menggunakan rumus kesebangunan ya. Karena ada R yang tidak diinginkan, ada jari-jari ya. Kita akan memakai konsep kesebangunan dengan menganggap jari-jari dibanding
per H ini sama dengan jari-jarinya tadi 4, ketinggiannya 16 ya. Tinggi bak 16. Oh, kita akan menghilangkannya jari-jari ini. Oke. Dia sebangun dengan R per H itu sama dengan 4/16, sehingga di R ini dapat diganti sebagai, ya ini kan R banding H sama dengan, pada saat R hanya 4 dibanding per tinggi bak itu ya, sehingga R itu kita ganti sebagai H per 4. Nah, selanjutnya kita dapatkan dengan memasukkan rumus ini, V-nya kan sepertiga V R kuadrat H. Dengan mengganti nilai R tadi dengan H per 4 ya, V H per 4 kuadrat kali H ini menjadi sepertiga V H kuadrat per 16 dikali H ya, miring-miring nih. Ini menjadi, itulah akhirnya menjadi V H pangkat 3 per 48. Itu jalannya ketemu ini ya. Selanjutnya V sama dengan V kali H pangkat 3 per 48 itu kita anggap sebagai persamaan implisit, dan kita akan turunkan ya, didiferensialkan secara implisit terhadap waktu, sehingga ini ya, dV per dt, sebenarnya ini kita anggap V H pangkat 3 per 48 ya. Ini dianggap konstanta, yang diturunkan secara implisit adalah H pangkat 3-nya. Menjadi ini tetap aja V per 48 3H kuadrat DH per dt. Nah, sehingga dia bentuknya menjadi ini ya. Ya, saya tulis lagi menjadi 3 VH kuadrat per 48 DH per dt. Dan ini disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 3, yaitu VH kuadrat per 16 DH dt. Atau jalannya seperti itu. Kita lanjutkan. Apakah ruangnya masih? Nah. Ini kita dapat tadi ini ya. Ini sudah diketahui tadi dV per dt-nya 4. Ini sama dengan 4, kemudian hanya juga 4 tadi. Ini diketahui, sehingga kita akan masukkan ke rumus dV per dt ini yang tadi ini sama dengan kan V kuadrat, maaf ini hanya kurang, oke, H kuadrat ini ya, nggak apa-apa, saya ganti di sini. V H kuadrat per 16 DH per dt. dV per dt-nya tadi 4. Kemudian kita masukkan nilai V, H kuadratnya 4, berarti 4 kuadrat langsung aja 16 per 16 DH dt. Habis menjadi, sehingga diperoleh DH per dt-nya adalah, maaf dt-nya tadi, kita cek di atas,
Hmm, ini per 16, ini salah tulis yang di bawahnya. Ini bener, yang bener kita ya. Hitungan kita ya. Ini seharusnya 16 ini. 16. Yang bener kita ini menjadi 4 per V ya. Nah, berarti 4 kali 3, 18 ini ya. Sekitar berapa gitu? 12. Sekitar 1,12. Oke, dihitung aja 3 kali 3. Oke, sekitar 1, lah ya. Nah, tinggal gampangnya kan 1 per V 318, 0,138, berarti 4-nya tinggal dikaliin aja. Oke ya. Ini nanti diganti nih. Oke, seperti itu contoh aplikasi dari turunan ya. Banyak sebenarnya aplikasinya ya. Yang ini beberapa ada di modul saya. Kita lihat lagi apakah ada. Ini banyak aplikasinya. Oke. Nah, ada masalah minimum dan maksimum juga. Turunan lagi nih. Oke, contohnya adalah kita punya kotak berbentuk persegi panjang yang dibuat dari selembar papan. Papannya itu panjangnya 24 inci dan lebarnya adalah 9 inci. Kemudian kita akan memotong bujur sakar identik pada keempat pojoknya dan ini dipotong agar dapat melipat ya, membentuk kotak gitu. Seperti kotak sepatu tapi yang tutupnya itu dilepas ya. Nah, ini ilustrasinya. Panjangnya 24. Nah, kita akan memotong sepanjang X misalkan ini ya. Agar dia menjadi kotak yang tidak memiliki tutup seperti itu. Ilustrasinya seperti ini. Nah, artinya ini misalkan ini sebagai X, maka panjangnya itu menjadi 24 min 2X ya. Kemudian lebarnya ini menjadi lebar dikurangi X dan X menjadi 9 min 2X. Dan tingginya X itu adalah sebagai tingginya. Nah, kita tahu bahwa volume bujur sangkar itu adalah ini bujur sangkar bukan sih? Balok ya, panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, selanjutnya itu kita kalikan. Panjangnya adalah 24 min 2X dikali lebarnya yaitu 9 min 2X. Maaf. Min 2X dikali tingginya X. Hasilnya adalah 216X dikurangi 66X kuadrat plus 4X pangkat 3. Nah, volume itu akan maksimum kalau turunan dari turunannya sama dengan 0 ya. Nah, ini dia. Kita ketemu ini. Ya. Syarat ukuran maksimum adalah dV per dx-nya itu harus sama dengan 0. Sama dengan 0. Kita udah dapat V-nya seperti ini. Berarti dV per dx-nya adalah 216 ya. Min ini 132X plus 12X pangkat 2. Oke ya. Gitu ya. Nah, sama kan? Oke. Harus sama dengan 0. Berarti kita akan mencari faktornya ya.
Nah, tapi kita harus perhatikan bahwa ini akan berlaku asalkan nilai X-nya itu berada pada selang, yaitu X lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 4,5. Kenapa dia harus kurang dari 4,5? Karena kan tadi lebarnya itu 9 ya, berarti X itu yang maksimalnya 4,5. Kalau X-nya itu udah sama dengan 4,5, berarti dia nggak punya lebar lagi gitu, makanya harus kurang sama dengan ya. Oke, itu syarat nilai X-nya. Ini harus dicari, ini sama dengan 0 ya, berarti dicari faktornya, berarti ini. Oke, kita pakai rumus ini, cari rumus pemfaktoran kan, yaitu ketemulah ya nilai X yang memenuhinya. Yaitu X sama dengan 2 atau X sama dengan 9. Tapi logikanya ya, syaratnya tadi X-nya itu harus berada antara 0 dan 4,5. Berarti yang realistis adalah, ini kan faktornya adalah X sama dengan 9 ya, atau X sama dengan 2. Padahal syarat X tadi ya, X harus kurang sama dengan 4,5 dan lebih besar sama dengan 0. Yang memenuhi ini adalah yang X sama dengan 2. Sehingga agar kotak tadi itu maksimum, maka X harus sama dengan 2 satuan panjang. Oke, masih banyak lagi ya aplikasi turunan. Saya minta kalian mengerjakan, merangkum aplikasi turunan lainnya di berbagai bidang selain yang saya jelaskan ini ya. Oke, bisa jadi di masalah ekonomi, atau mungkin mencari nilai maksimum minimum. Oke, itu yang menjadi tugas ya, dikumpulkan via AddLink. Tugasnya adalah, saya tegaskan sekali lagi, kalian mencari aplikasi turunan di bidang lainnya selain yang saya jelaskan tadi. Misalkan kalian cari fungsinya untuk mencari fungsi monoton naik atau monoton turun, nilai ekstrim ya. Kalian bisa baca lagi di buku kalkulusnya. Oke, saya harap kalian aktif juga ya. Di samping saya yang aktif memberikan penjelasan, kalian juga aktif mengerjakan tugas. Oke, saya rasa cukup penjelasan saya sampai sini. Selamat mengerjakan tugas. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang ya. Kalian bisa putar lagi video ini ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.